Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan materi PMR Ayo Siap Siaga Bencana, khususnya kesiapsiagaan bencana saat terjadi gempa bumi. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, jika alam sudah tidak bersahabat, manusia harus siap menerima akibat. Jadi, apa yang kita alami sekarang adalah akibat perbuatan kita di waktu dulu. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Selamat siang, saya Taufik Wajar Mutakin dari PMR Wira PMI Kabupaten Tulungagung. Nah, sebelum itu, teman-teman, kita simak sekilas tentang bencana. Apa sih bencana itu? Jadi, secara pengertian, bencana adalah rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan manusia, baik disebabkan oleh faktor alam maupun ulah manusia itu sendiri. Bencana dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Bencana dapat menimpa siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi, jangan sekali-kali menyepelekan bencana ya teman-teman. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih? Ternyata bencana juga terdapat jenis-jenisnya loh. Pertama, berdasarkan waktunya, bencana dibedakan menjadi dua jenis. Bencana yang terjadi secara tiba-tiba, seperti gempa bumi, tanah longsor, badai, dan tsunami. Kemudian bencana yang terjadi secara perlahan, seperti kekeringan, kekurangan pangan, dan kerusakan lingkungan. Sedangkan berdasarkan penyebabnya, bencana dibedakan menjadi tiga, yaitu bencana yang terjadi oleh faktor alam. Yang kedua, bencana yang terjadi karena faktor ulah manusia. Dan yang ketiga adalah bencana yang terjadi karena perpaduan antara faktor alam dan ulah manusia. Jadi itulah sekilas tentang bencana. Jadi teman-teman sudah paham kan tentang bencana? Dari semua jenis bencana, negeri kita Indonesia paling sering mengalami bencana gempa bumi atau getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba, sehingga menciptakan gelombang seismik. Di Indonesia sendiri sering terjadi gempa bumi karena Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Sesuai dengan hal tersebut, gempa bumi ternyata dibedakan menjadi tiga jenis sesuai dengan penyebabnya. Pertama, gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah gempa yang terjadi akibat aktivitas pergeseran lempeng bumi. Kemudian gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi akibat aktivitas vulkanologi dari gunung berapi. Dan yang ketiga adalah gempa induksi. Gempa induksi terjadi karena pelepasan energi dari sumber-sumber lainnya. Misalnya, peledakan suatu tanah atau pegunungan menggunakan bahan peledak. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan robohnya suatu bangunan atau kacaunya suatu daerah. Bencana tanah longsor dan tsunami kerap kali terjadi seusai dengan gempa bumi. Jadi, teman-teman harus waspada terhadap ancaman gempa bumi. Maka dari itu, teman-teman harus tetap waspada akan ancaman bencana gempa bumi. Dengan cara kita dapat melakukan kesiapsiagaan bencana sesuai dengan siklusnya. Yang pertama, sebelum bencana terjadi atau pra bencana, kita dapat melakukan: 1. Kenali tempat kalian berada. 2. Jika kalian baru pertama kali berada di suatu tempat, perhatikan dan ingat-ingatlah di mana tempat itu darurat atau tangga darurat. Atau tidak, kita harus tahu cara-cara keluar saat terjadi bencana. Yang ketiga, perhatikan di mana tempat aman dan tempat berbahaya jika terjadi bencana. Dan yang terakhir, kita harus mencatat nomor-nomor penting yang dapat dihubungi ketika bencana. Oh iya teman-teman, guna berjaga-jaga bila mana terjadi bencana, kita harus membuat tas siaga. Tas ini berfungsi untuk mencukupi kebutuhan kita selama 3 hari ke depan bila belum ada bantuan yang datang. Tas ini bisa kita isi dengan keperluan sesuai dengan kebutuhan kita. Utamanya kita harus mengisi dengan nomor-nomor penting yang dapat dihubungi ketika bencana dan juga identitas diri kita. Kemudian yang kedua yaitu saat bencana terjadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kita bisa menggunakan konsep tali, tenang, aman, lapangan, dan ikuti. Yang artinya, tenang, jangan ketika bencana terjadi, karena kepanikan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Cobalah untuk selalu berpikir tenang dan bersikap positif. Aman,
Berlindunglah di tempat aman ketika terjadi bencana gempa. Segera lindungi kepala kalian dengan barang-barang yang ada seperti buku, tas. Bila tidak, kita bisa menggunakan tangan kita dengan bentuk segitiga aman. Jika kalian berada dalam gedung, segeralah berlari keluar. Jika tidak memungkinkan, kita bisa berlindung di bawah meja. Agar teman-teman tetap aman, jauhi kaca, jauhi benda-benda yang berpotensi roboh, dan juga jauhi benda-benda yang menggantung. Lapangan, tempat yang paling aman ketika terjadi bencana adalah tempat yang lapang, seperti itu. Tempat yang paling aman ketika bencana terjadi adalah tempat yang lapang, jauh dari gedung, jauh dari pohon, dan jauh dari benda-benda yang berkemungkinan untuk roboh. Kemudian ikuti arahan dari tim-tim penyelamat atau orang-orang yang sudah profesional akan bencana. Bertindaklah sesuai dengan himbauan-himbauan mereka. Yang terakhir adalah pasca bencana atau setelah bencana terjadi. Yang dapat kita lakukan adalah tetap waspada. Jangan larut dalam kesedihan akan bencana. Kita harus kuat dan bangkit setelah bencana terjadi. Jika kita mampu, kita dapat membantu teman-teman atau korban yang terdampak bencana. Dan yang terakhir sebagai penutup adalah peran kita sebagai anggota PMR dalam terjadinya suatu bencana. Kita harus ikut membantu dan turut memberi rasa aman dan nyaman kepada korban. Sekian presentasi dari saya. Tidak ada bencana alam yang dapat kita cegah. Kita hanya dapat membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.